Mbak Firda ini sekarang, kuliah di UNY itu kan baru 4 semester ya, Iya, betul. tetapi sudah memenangkan sekian banyak 57 kejuaraan dan, 47 di antaranya itu tingkat nasional. Iya. Luar biasa. Di antara kejuaraan itu yang tadi saya lihat itu ada 33 juara selama tahun 2022. Iya, Tolong dong alhamdulillah. diceritakan targetnya berapa, Mbak? Artinya sebulan berapa kali ikut lomba? Untuk targetnya sebenarnya untuk sebulan, nggak ada target khusus, tapi untuk semester ini saya targetnya untuk mencapai 100, Pak. Sampai 100? Karena, ceritanya waktu itu saya pernah lolos untuk mewakili Nusa Tenggara Barat di Mhm, Puspresnas, Pak. Puskesmas. Iya. Jadi akhirnya kami membuat sebuah ide bagaimana kita bisa menggantikan bahan bakar minyak itu dari energi hybrid tersebut. Yang tadinya harus beli minyak diesel banyak sekali, kemudian dengan model hybrid energi seperti itu, hampir nol sama sekali biaya Iya, betul. operasionalnya. Misal saja, kita berdebat, Mbak, ambil topik apa ya kira-kira yang menarik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya selamat datang di Talk to Me episode yang ke-6. Jangan lupa ya tetap subscribe, like, share, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten kami selanjutnya. Pada saat ini di depan saya sudah ada seorang bintang tamu, mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, ada Mbak Nur Firda Khosyah. Aih, Selamat datang Mbak Firda. terima kasih Bapak. Apa kabar nih Mbak Firda? Alhamdulillah baik, Pak. Bapak Ya, bagaimana kabarnya, Pak? alhamdulillah saya juga bagus. Alhamdulillah. Ya, tolong dong apa namanya, perkenalkan diri Mbak Firda kepada teman-teman di Creative Navigation. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Firdausyati. Saat ini saya berkuliah di Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Pendidikan Teknik Boga, angkatan 2021. Alhamdulillah 2021 ya, Iya, artinya baru 4 semester ini ya. iya Wah, betul, ini Pak. 4 semester sudah dapat kejuaraan 53 kejuaraan itu kan luar biasa sekali, Alhamdulillah. alhamdulillah. Mbak Firda ini tolong dong cerita dari mana, kemudian bapak, ibu, dan sebagainya background-nya bisa diceritakan kepada kami? Saya berasal dari Lombok Timur, Pak, Nusa Lombok Tenggara Timur, Barat. mhm, Tepatnya di Kecamatan Selong, mhm, desanya Kelayu Utara. Melayu Utara ya. Iya. Bapak, ibu sebagai apa dan sebagainya? Untuk bapak saya sendiri sebagai pensiunan PNS sekarang, Pak. PNS? Mhm. Iya, pernah mengajar sebagai guru. Oh beliau guru ya dulu Iya, ya? lalu juga ibu saya sekarang ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, Iya, ya support seperti system itu. yang bagus itu. Kalau berkarir justru nanti support-nya kepada Bapak malah kurang kan gitu. Apa hobi Mbak 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 Firda ini? Kalau hobi saya sebenarnya nggak jauh dari membaca, menulis, lalu Iya, juga dari jurusan saya udah terlihat ya Pak kalau saya suka mhm. memasak juga, Oke oke seperti itu. oke. Oke. Ya membaca ya, banyak yang dibaca Mbak Firda? Untuk membaca saat ini saya sedang fokus untuk jurnal itu Pak. Ada berapa jurnal yang Mbak Firda baca selama seminggu? Dalam seminggu sendiri saya bisa membaca 5 sampai 7 Pak. 5 sampai 7 jurnal? Betul. Eee, Kenapa kok harus membaca Mbak? Arahnya kemana ini hobinya ini? Karena, jurnal itu sebagai referensi saya Pak, untuk Hmm, menyusun karya tulis karya tulis? nantinya, begitu. Artinya, Mbak Firda ini membaca itu memang untuk menulis begitu? Punya Iya, planning untuk menulis kemudian membaca? iya begitu Pak. Artinya sudah, punya ide sendiri tertentu, saya ingin menulis ini, kemudian saya mencari jurnal-jurnal, saya baca, kemudian ditulis? Iya, Ya, jadi nanti sebelumnya ada list ide saya yang saya mhm, buat, mhm, kemudian saya cari jurnal yang terkait dengan ide saya tersebut, Pak. mhm, Kemudian kalau nanti jurnalnya sudah sesuai, mhm. sesuai dengan yang saya inginkan, kemudian saya tuangkan dalam bentuk tulisan karya tulis, seperti Setelah itu. jadi tulisan kemudian dikirim ke jurnal atau diikutkan lomba atau bagaimana? Diikutkan ke lomba, Ke Pak. lomba, sehingga Iya, sering sekali, apa namanya, ikut lomba kalau begitu ya? iya Berapa betul. kali dalam sebulan untuk ikut lomba, Mbak? Kalau dalam sebulan, eee, sebenarnya kalau kita hitungannya seminggu sih, Pak. Minggu ya? Kalau dalam seminggu itu bisa 5 kali, Pak. Bisa 5 kali ikut Iya, kejuaraan? iya Karena sudah betul. stok siap dengan, apa namanya, artikel-artikel yang Iya, Mbak Firda betul. tulis tadi gitu ya? Iya, Pak. Mmm.
Dulu ketika di Selong itu, sekolahnya di mana, Mbak? Saya sekolahnya di SMA Negeri 1 Selong namanya, Pak. SMA Negeri 1 Selong. Ada Selong. pengalaman yang menarik ketika sekolah di sana? Kalau di SMA, itu saya mengikuti kegiatan seperti ekstrakurikuler, Pak, Apa itu? seperti itu. Namanya debat bahasa Indonesia. Debat bahasa Iya. Indonesia. Artinya kamu mau mengikuti ekstrakurikuler yang isinya itu adalah debat bahasa Indonesia. Pantas Iya. saja di sini juga ada pengalaman sebagai Indonesian Debate Coach kan gitu Iya, ya. betul, Bisa Pak. diceritakan kepada kami tentang pengalaman, sebagai, coach dari debat tadi, Mbak? Jadi, saya ikut ekstrakurikuler debat bahasa Indonesia itu sebenarnya dari kelas 10 Kelas 10, sampai dengan kelas 12. kelas Dan 12. begitu saya lulus SMA, akhirnya dari pihak sekolah itu menghubungi saya supaya sebagai coach untuk mengajar di sana. Luar Seperti biasa. itu. Artinya sukses belajar, menguasai skill-nya untuk debat tadi, kemudian diangkat sebagai coach debat untuk Iya, adik-adik kelasnya gitu kan. iya, betul, Berapa Pak. banyak, peserta yang ikut di situ? Untuk siswa di sana yang Mhm, ikut debat bahasa Indonesia sendiri bisa sampai 35 sampai 40 orang, satu Pak. angkatan gitu ya? Iya, satu Oh, angkatan banyak tersebut. itu, luar biasa. Artinya kita menyemaikan keterampilan kita Mhm. kepada orang lain kan gitu, supaya Iya. tumbuh di situ. Betul. Bagus. Apa namanya, bisa diajarkan kepada kita tentang, teknik dasar dari debat itu sendiri bagaimana? Untuk debat sendiri itu sebenarnya, Pak, saat kita memberikan argumentasi atau opini kita, Mhm. itu tidak hanya sebatas pribadi gitu, Pak. Iya Tapi iya, juga debat itu berlandaskan data-data yang valid. harus didukung data yang Iya, valid. entah itu dari misalnya web pemerintahan Mmm, atau dari pasal-pasal undang-undang seperti itu, Pak. Jadi oke. nanti ketika datanya sudah kita kumpulkan, baru kita susun dalam bentuk argumentasi kita. Argumentasinya gitu ya. Iya. Misal saja, kita berdebat Mbak, ambil topik apa ya kira-kira yang menarik? Apa Hah? ini dong? Rokok. Rokok, oh iya betul, umpamanya Rokok. ada kampanye tentang anti rokok, saya mendukung anti rokok, saya mendukung kampanye itu anti rokok, karena rokok Oke. betul-betul sangat merugikan. Banyak Oke, sekali siap. orang yang sakit karena, merokok tadi, ada yang sakit jantung, paru-paru, bahkan juga apa namanya, kanker dan sebagainya, termasuk kantong kering karena kebanyakan ngerokok gitu ya. Apa namanya, sangat merugikan sekali kan gitu. Pemerintah juga banyak mengeluarkan uang untuk pasien-pasien ini yang sebenarnya kesalahan mereka sendiri kan gitu toh. Iya, Nah, betul. bagaimana Mbak, Firda ini memberikan argumentasi untuk mempertahankan pabrik-pabrik rokok ini agar tetap berdiri, padahal kan merugikan banyak orang itu. Silakan Mbak. Ya. Jadi sebelum kita berdebat memang kita membutuhkan data, Pak. Iya iya Jadi iya. saya perlu mencari data konkret Oh iya terkait dengan silakan. rokok tersebut. Benar-benar ya, artinya tidak hanya ngomong atas dasar opini saja, kosong, nggak ada Iya, betul, isinya, Pak. tetapi betul-betul didasarkan data yang Data-data ada di yang lapangan. valid. Iya, betul ya. Kalau dari yang saya baca, data menunjukkan bahwa CNBC di Indonesia itu Mhm, menunjukkan bahwa pemasukan pajak rokok itu dalam setahun bisa 198 triliun, Pak. Betul. 198 triliun, luar Iya, jadi biasa, bisa banyak kita ini. lihat dari segi, pendapatan devisa negara itu, rokok itu berpegang sangat penting, Amat Pak, sangat penting. pengaruhnya. Ya, Lalu yang kedua itu dari tenaga kerja, Pak. tenaga kerja. Betul, Ya, karena tenaga kerja rokok itu jumlahnya sekitar 5,9 juta, Pak. Bisa mmm, dibayangkan sendiri, itu yang di banyak. pabrik-pabrik ya mestinya ya? Iya, Belum petani-petani, belum warung-warung yang mereka menjual rokok dan sebagainya ya? iya, Pak. Oh, Jadi luar biasa bisa sekali. kita bayangkan, Pak, kalau misalnya rokok ini dihilangkan atau dimusnahkan, Mhm? berapa banyak pekerja yang akan di-PHK, Pak. Nganggur mereka. Iya, Wah, nanti banyak seperti yang itu. jadi kriminal lagi nanti, Iya. bahaya itu. Dan yang terakhir itu Heeh. dari segi nilai ekonomi, Pak. Berapa itu nilai Bisa ekonominya? kita lihat di gaji rata-rata itu bisa 3 juta per bulan atau sekitar 216 triliun, Pak. 216 triliun, Iya, luar biasa apakah besar ini. Wah, ini besar hebat ini sekali. Mbak Firda ini di dalam berdebat. Iya, Kemudian di Pak. dalam CV Mbak Firda itu tercantum di situ ada pengalaman, apa namanya, kerja work experience, sebagai produsen Gabut Drinks. Iya, Ini betul bisa sekali. diceritakan kepada kita tentang Gabut Drinks ini, Mbak? Sebenarnya kalau gabut drinks itu random sih, Pak. Iya, Bisa dikatakan itu gabut karena mengisi waktu kekosongan, kosong seperti apa itu. ini? Waktu itu di akhir kelas 12 Mhm, saya sudah lulus SNMPTN begitu, mhm, Pak, bersama iya, dengan 3 teman sekelas saya mhm lainnya. mhm. Jadi walau kita kita menunggu masuk kuliah itu begitu lama, Pak, Nunggunya karena lama, kosong kita waktu lama tidak ada iya betul, kegiatan? karena kita Ya, harus nunggu
dari jalur lain, misal Heeh. Oh, SBMPTN, betul. lalu juga Mandiri, Heeh. itu sangat lama kan, Pak. Iya, Jadi untuk mengisi kekosongan, akhirnya kita membuat sebuah usaha minuman, seperti minuman. itu. Kamu beri nama Gabut Gabut Drinks karena Drinks. memang situasinya keadaan waktu itu ndak banyak aktivitas sehingga gabut Iya, jadi ya? betul Luar sekali, biasa. Pak. Ya, Mbak Firda ini juga aktif di bidang organisasi. Bisa diceritakan kepada kami, pernah terlibat di dalam International Moon atau apa apa ini Mbak International Moon ini? Jadi International Moon itu ada panjangannya, Pak. Mhm. Jadi dia itu International Model United Nations. United Nation ya? Iya. Heeh. Jadi di komunitas kita itu mengajarkan bagaimana berdiplomasi Mhm. selayaknya di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Wah, luar seperti itu. biasa ini disiapkan Iya. untuk menjadi diplomat-diplomat Iya, ulung nanti ke diplomat. depannya ya, sejak dini, sejak kecil ya? Iya, Itu betul, usia Pak. berapa mereka yang terlibat itu? SMA, atau perguruan tinggi atau bagaimana? Di perguruan tinggi, Pak. Perguruan tinggi? Betul. Luar biasa. Berapa lama terlibat di situ, Mbak? Jadi saya terlibatnya dari tahun 2022 sampai sekarang. Luar biasa, ini Iya. masih, terlibat di situ. Kemudian juga Mbak Firda ini punya pengalaman mengajar desa di Iya. apa yang dilakukan di dalam, komunitas mengajar desa ini? Gerakan mengajar desa itu seperti wujudnya pengabdian masyarakat, Heeh, Pak. PPM ya, pengabdian Iya. masyarakat. Jadi kita itu komunitas kita itu terjun ke Mhm, desa-desa, mhm, sekolah-sekolah di desa yang heeh, terpencil di Lombok seperti itu, mhm. lalu kita memberikan pengajaran seperti itu, Pak. Iya 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 iya, Gitu. artinya, bagaimana kita bisa memberi manfaat kepada orang-orang lain, terutama di Iya, situ untuk anak-anak yang di desa. Itu di iya. SD, SMP atau bagaimana? Itu di SD, Pak. Di SD ya? Iya, Oh, iya iya, di SD, artinya kamu datang ke sekolah-sekolah SD gitu ya, iya, untuk mengajar di sana gitu? iya. Pengalaman bisa diceritakan yang pernah dilakukan ketika mengajar di sana? Jadi, untuk mengajar di sana itu ada poin-poinnya, Pak. Kita itu mengajarkan entah itu public speaking, lalu Mhm, juga pengetahuan umum, mhm. lalu juga kemudian ada konseling, terus juga ada tadabbur alam, seperti itu, Pak. Ya, alhamdulillah bagus sekali ya, Iya, bermanfaat bagi orang-orang, iya, desa kan gitu ya. Kemudian Mbak Firda juga punya pengalaman sebagai motivator. Ini iya, yang pertama tadi tentang pemateri debat, kemudian pernah menjadi, coach LKTI, bisa diceritakan iya. Mbak? Karena, ceritanya waktu itu saya pernah lolos untuk mewakili Nusa Tenggara Barat di Mhm, Puspresnas, Pak. Puskesmas. Iya. Jadi, sekolah saya itu mengadakan sebuah kerjasama MOU kepada sekolah lain, Mhm, lalu kita memberikan sebuah trainer atau mentoring seperti itu di bidang karya tulis karya ilmiah. tulis ya, Iya, seperti itu. agar supaya yang lain juga bisa maju dalam bidang itu ya? Iya, Kan tidak betul. di sekolah sendiri toh, di sekolah lain juga tuh itu? Iya, di sekolah lain, Oh Pak, iya, luar waktu itu. biasa nih. Mbak Firda ini sekarang, kuliah di UNY itu kan baru 4 semester ya? Iya, betul. Tetapi sudah memenangkan sekian banyak 57 kejuaraan dan, 47 di antaranya itu tingkat nasional. Iya. Luar biasa. Di antara kejuaraan itu yang tadi saya lihat itu ada 33 juara selama tahun 2022. Iya, Oh, tolong dong alhamdulillah. diceritakan 3 saja, Mbak, di antara kejuaraan itu yang menarik itu. Yang menarik itu pertama di Universitas Brawijaya, Pak, itu Brawijaya ya? menarik. Apa yang dilakukan, oleh Mbak Firda pada saat itu? Waktu itu saya dan rekan saya satunya lagi, Mhm. kami membuat namanya hybrid energi, Pak. Hybrid energy? Iya, jadi memanfaatkan, solar cell dan Mhm. juga energi dari turbin angin, seperti itu. Digabungkan, artinya menghasilkan energi yang, sumbernya pertama adalah solar, matahari, Ya, kemudian yang kedua dari angin. iya, Energi seperti yang itu. dihasilkan kemudian untuk apa ini, Mbak? Dimanfaatkan untuk apa? Untuk memberikan suplai oksigen, Pak. Kepada Jadi nanti dialirkan ke pompa submersible, heeh, seperti itu. Jadi seperti yang kita ketahui, petani tambak khususnya, mhm, mereka itu kebanyakan menggunakan mesin diesel kan, Pak. diesel ya, Diesel dan kebanyakan itu, berbahan bakar minyak, mahal. seperti itu. Dari segi ekonomis kan mahal, Iya apalagi betul. kita pernah melihat pemerintah itu, pernah menaikkan harga Iya BBM, iya iya. lalu juga mencabut, Subsidi, subsidi iya. dan juga akhirnya kami membuat sebuah ide bagaimana kita bisa menggantikan bahan bakar minyak itu dari energi hybrid tersebut. Yang tadinya harus beli minyak diesel banyak sekali, kemudian dengan model hybrid energi seperti itu, hampir nol sama sekali biaya Iya betul, operasional. Pak. Luar biasa, ini satu terobosan yang dahsyat ini teman-teman semua ini. Ya, kemudian yang kedua Mbak, silakan.
Kalau yang kedua ada yang menarik lagi nih, Pak, Iya, yang apa nih? itu di Business Plan Business plan, Competition. iya, heeh. Itu di Politeknik Negeri Samarinda. Kalimantan Timur, Iya, waktu iya, itu, jadi dari sana mencari proposal terbaik, 4 mhm, proposal terbaik untuk untuk didanai. didanai Iya, business plan-nya tadi. iya. Ya, terus apa yang Akhirnya dilakukan? setelah kami jadi saya berempat Mhm, bersama, tim saya, mhm. akhirnya setelah kami membuat proposal dan lolos untuk didanai, seperti itu. Proposalnya isinya apa, Mbak? Business plan-nya tentang apa itu? Bisa Waktu itu diceritakan? saya membuat sebuah inovasi makanan, Pak, dari Makanan, getuk. dari getuk. Iya. Apa, gedoknya diapakan? Dipenyet-penyet, dibentuk-bentuk begini atau di gimana? Jadi dia itu sebenarnya seperti cookies, Pak, Oh, dibikin seperti dikeringkan. cookies. Iya, Oh ya, seperti kalau itu. gedok saja mudah basi, sekarang Iya, dibikin cookies jadi kering gitu ya, sehingga bisa awet, pemasaran lebih iya, lama. betul, Apa Pak. yang dilakukan oleh Mbak, Firda pada saat itu? Jadi kami itu mengambil suppliernya dari getuk-getuk di pasar, Heeh. kemudian untuk warna kami menggunakan pewarna alami dari buah naga dan juga coklat, Oh, Pak. coklat dan buah naga sebagai Iya, pewarnanya untuk iya. membuat cookies tadi? Iya, Heeh. untuk adonannya Mhm, sendiri tidak mhm, jauh dari adonan seperti cookies lainnya, mhm, kemudian nanti setelah dicetak, mhm. kemudian di-oven, seperti itu, Pak. Cetaknya dalam bentuk apa? Ada inovasi dalam bentuk, dan dalam cetakannya juga Ada, gitu? untuk cetakannya sendiri kita custom, Pak, Custom? sistemnya. Iya, sistemnya custom, Heeh. kita itu cetakannya seperti toko-toko pewayangan, Oh, seperti itu. bentuk-bentuknya seperti tokoh pewayangan. Iya. Artinya saya bisa ngeletus, Gatot Kaca gitu ya Iya, kurang lebihnya. betul, Wah, Pak, luar biasa seperti ini. itu. Ini yang kedua ini, sekarang yang ketiga apa lagi, Mbak? Kalau yang ketiga itu, karya tulis juga, Pak. Ya, Itu di Universitas Bengkulu. di Universitas Bengkulu, Iya. tentang apa ini yang sana? Waktu itu saya membuat sebuah alat untuk penyiraman dan pemupukan otomatis. Oh, pemupukan penyiraman otomatis. Apa yang Iya. dilakukan, Mbak Mbak Firda lakukan apa? Jadi nanti di lahan pertanian itu Heeh, kita taruh sebuah alat, sprinkler gitu mhm, dan juga ada sensor di aplikasi kami yang terhubung mhm, dengan IoT mhm, dan nanti, ada kita bisa mengecek di aplikasi itu tentang suhu, mhm, lalu juga kelembapan tanahnya. mhm. Kemudian nanti secara otomatis ketika tanaman itu membutuhkan air, akan keluar air secara otomatis di sprinkler tersebut, Luar Pak. biasa, artinya detektornya mendeteksi bahwa tanahnya ini kelembapannya sudah, Iya, turun, kemudian kering dan iya, sebagainya, kemudian dia memancarkan air, airnya untuk iya, menyirami dan bahkan iya, mungkin juga pupuknya pupuk cair juga iya, dipancarkan di betul. situ dan bisa dikontrol menggunakan internet. Iya, Wah, ini luar biasa, ini inovasi yang dahsyat ini bermanfaat untuk para petani iya, betul, bawang Pak. dan sebagainya bisa bermanfaat sekali di situ. Baik, Mbak, terima kasih atas informasinya itu, siapa tahu nanti, juga apa namanya, bisa dikembangkan oleh teman-teman yang lainnya. Maaf, saya minum dulu, Mbak, ini Oke, agak siap, Pak. kering ini. Mbak Firda ini kan masih kuliah ini semester 4 ini. Iya, Aktivitas yang lain apa lagi ini? Di aktif samping kuliah? aktivitas saya sejauh ini ya selain tadi belajar sebagai mahasiswa, saya juga tetap aktif berorganisasi, Mhm. kemudian juga, saya tidak jauh untuk lomba sih, Pak. Ikut lomba juga? Iya, tetap ikut lomba. Sekarang ini juga sedang mempersiapkan untuk lomba? Iya, saat ini sedang mempersiapkan. Luar biasa. Jadi targetnya berapa, Mbak? Artinya sebulan berapa kali ikut lomba? Untuk targetnya sebenarnya untuk sebulan, nggak ada target khusus, tapi untuk semester ini saya targetnya untuk mencapai 100, Pak. Sampai 100? Iya. Luar biasa, mudah-mudahan bisa luar biasa. Kalau tahun lalu sudah bisa menang 33, nah harapannya nanti mungkin Iya, menangnya jauh lebih banyak lagi kan gitu. iya, Pak. Luar biasa, mudah-mudahan tercapai Mbak, dengan kesungguhan dan dengan pertolongan Allah tentunya kayak gitu. Amin. Ya baik, kok bisa Mbak Firda ini sehebat ini, itu dulu yang memotivasi siapa Mbak? Yang memotivasi saya orang tua saya, Pak. Bapak saya. Bapaknya, ya. Iya, Apa betul. yang beliau pesankan kepada Mbak Firda? Jadi bapak saya sebelum saya berangkat ke Jogja itu Mhm, menasihati saya, Pak. mhm, Katanya walaupun kita jauh-jauh dari desa, mhm, walaupun di sini sarana dan prasarananya kurang, mhm. kita itu tetap harus semangat untuk belajar, Pak. Betul, betul, Jangan betul. pernah merasa kalah dari, teman-teman kita yang berasal dari kota gitu. Wah, Bahkan artinya kita harus betul-betul, diarahkan meningkat iya, terus betul, jangan sampai Pak. kalah kan gitu ya, terus? Iya, bahkan kita harus setara bahkan lebih bisa berprestasi lagi begitu, Pak. Agar bermanfaat bagi banyak orang Bermanfaat yang bagi orang lain. lain, seperti Alhamdulillah, itu. baguslah kalau begitu.
Kemudian rencana ke depan apa, Mbak? Untuk studi S2, S3 ingin menjadi apa? Peneliti atau barangkali dosen dan sebagainya, silakan. Untuk rencana ke depannya selesai S1 saya ingin melanjutkan ke S2 juga, Pak. Mhm mhm. Karena memang saya juga suka di bidang kependidikan, Pendidikan. jadi saya juga emang pengen jadi dosen sih, Pak. Amin, mudah-mudahan Amin. dikabulkan dan bahkan mudah-mudahan jadi dosen UNJ nantinya. Amin. Ya, baik Mbak Firda, eee agar supaya apa namanya, motivasi-motivasi yang masuk ke dalam diri Mbak Firda ini bermanfaat bagi, teman-teman di Creative Navigation, bisa memberikan saran kepada teman-teman di Creative Navigation? Saran untuk teman-teman yang ingin berprestasi, jadi dari dulu saya ada 3 moto yang harus saya jalankan, Mhm yaitu adalah berani mencoba, terus belajar, dan juga bermanfaat bagi orang lain. Karena mhm. percayalah 1000 kali kita gagal, ada 1001 peluang untuk kita bisa menang. Sekian Luar dari saya. biasa, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Firda sudah memberikan, saran-saran untuk Creative Navigation teman-teman di Creative Navigation dan juga terima kasih sudah hadir di sini berbagi pengalaman. Mudah-mudahan juga bisa menginspirasi teman-teman yang menyaksikan channel YouTube Amin. ini sehingga pandengan juga mendapatkan, apa namanya, pahala jariah kan mudah-mudahan Amin, seperti itu. Pak. Baik, teman-teman semuanya, nampaknya kita sudah berada pada penghujung acara kita pada, kesempatan kali ini. Jangan lupa teman-teman tetap follow di sosial media kami, di Facebook, TikTok, dan juga Instagram. Mudah-mudahan ya apa yang kita bicarakan ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya saya minta maaf dan akan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.